Waalaikumsalam, Pak Kepsek. Iya, minta maaf, ini saya terjebak hujan, jadi saya berteduh dulu. Oh iya, bagaimana saya di jalan ini? Oke, iya, makasih. Iya, makasih. Hey bro, jadi hari ini saya ada janjian dengan kepala sekolah SMP Negeri 9 Kendari. Ini dalam rangka pembukaan kembali sekolah untuk anak-anak sekolah. Jadi kita mau lihat seperti apa persiapannya, karena pemerintah Kota Kendari sudah juga ikut melakukan ini normal, dan ada 4 sekolah beritanya yang akan menerapkan itu dalam proses belajar mengajar. Jadi kita mau lihat seperti apa persiapannya. Hanya karena hujan, kenapa kita harus berteduh? Kalau biker sih agak lumayan kalau sama hujan, masih bersahabat. Yang masalah ke kamera gitu loh. Walaupun dia pakai tas, tapi berisiko kalau hujan. Jadi kita tunggu sedikit saja. Kayaknya sudah, ini sudah reda ya? Iya, sudah. Kita lanjut kalau begitu. Oke. Bikin kamera. Bikin kamera. Bikin. Atur, masih. Aduh, luar biasa. Mantap bro. Akhirnya kita tiba di SMP Negeri 9 Kendari. Walaupun hujan-hujan basah-basah, coba lihat. Wih, keren. Tapi alhamdulillah kita sudah tiba di sini. Dan sekarang kita mau ke dalam, mau ketemu dengan KS, Kepala Sekolah SMP Negeri 9. Nah, karena ini masih tetap protokol kesehatan, jadi tidak boleh diabaikan. Kita harus menggunakan masker. Tadi sudah dicek suhu, tadi berapa Pak? 35,6. 35,6. Berarti alhamdulillah masih wajar lah, sehat. Mau ketemu sama Pak KS bisa? Iya, silakan. Oh ya. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya sekolah sudah mulai pada rame guru-guru ya? Yang pertama bahwa mereka tadi kami mau melakukan satu kegiatan, yaitu kegiatan perencanaan dalam pengumumannya adalah panitia. Oh iya betul. PPDB. Betul Besok betul. kami akan merancang supaya jangan terlalu banyak datang. Kalau mereka datang ya kami atur sesuai dengan physical distancing. Iya. Kami atur. Baik, mungkin kembali mengingatkan kepada pemirsa bahwa jadi hari ini
Saya dan tim Sibro sedang berada di SMP Negeri 9 Kendari. Ini dalam rangka melihat persiapan dari SMP Negeri 9 Kendari dalam penerapan new normal oleh pemerintah. Jadi kita mau lihat persiapannya. Tadi Pak Kais sudah sedikit menjelaskan tentang persiapan yang akan dilakukan dalam rangka menghadapi pengumuman PPDB online. Ya, karena kemarin sudah pada mendaftar online semuanya. Terus kemudian ini ceritanya pengumuman mereka harus ke sekolah atau gimana Pak? Enggak Pak, jadi tetap di rumah, kecuali kalau ada yang kami butuhkan. Itu pun kalau ada yang kami butuhkan, misalnya berkas-berkas, tentu mereka datang, menyetor dan pulang. Nanti kemudian pengumumannya lewat mana nih? Secara online. Oh, secara online. Secara online. Secara online ada situs khusus dari sekolah. Dari Dignas. Dignas. Oh, gitu ya. Jadi Dignas kemudian yang memposting hasil pengumuman untuk PPDB online di SMP Negeri 9. Semua sekolah di Oke, itu pada saat pengumuman. Ya. Terus ini kan ternyata SMP Negeri 9 salah satu sekolah yang akan membuka kegiatan belajar mengajar. Ya, bukan berarti membuka kegiatan belajar mengajar. Hanya kami mempersiapkan. Oh, mempersiapkan. Ketika new normal, maka kami siap untuk physical Begitu. distancing. Oh, jadi sudah siap. Sudah siap. Nah, mungkin salah satunya seperti itu, bisa dilihat itu sudah disediakan ada tempat cuci tangan. Jadi ada tempat cuci tangan telah disediakan. Pak Kais, tadi ada berapa disediakan tempat cuci tangan seperti ini? Ya, cuci tangan seperti ini setiap di kelas-kelas sudah ada. Dan hand sanitizer di setiap kelas juga ada. Ini ada 2 di depan. Oh, di depan. Di sana lagi ada 2 ketika siswa masuk, karena di sana juga ada pintu masuk, ya? ada penyemprotan. Oh, ada penyemprotan sudah siap. Oh, bisa kita jalan-jalan. Boleh. Nah, jadi kita lihat coba. Karena kalau Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer, apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kotor, maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Yang keempat, pakai masker. Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernafasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keenam, isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Yang ketujuh, jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga. Dengan berjemur di sinar matahari selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Sultra cerdas untuk negeri. Berikut perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi.
Hari pertama, pasien mengalami demam. Beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sementara sebagian kecil lainnya mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas, terutamanya jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang memiliki kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan, ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitaran 2%. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14 hari sampai 18 hari perawatan. Sultra cerdas untuk negeri. Berikut ini ada 10 cara menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyakit menular, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang, agar tetap menjaga kekebalan tubuh yang lebih baik, serta makanan akan memberikan tenaga. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Hal ini juga sangat penting, selain menjaga tetap sehat, kekebalan tubuh pun akan meningkat. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terhindar dari pertumbuhan bakteri, kuman, virus, dan jamur di sekitar lingkungan. Yang keempat, minum air mineral 8 gelas per hari agar tetap memenuhi kebutuhan cairan Anda setiap hari. Yang kelima, tidak merokok karena asap rokok merupakan salah satu penyebab dari pemicunya penyakit saluran pernapasan. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun. Tangan merupakan tempat bakteri di tubuh yang paling banyak. Karena sering memegang benda-benda di sekitar, untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri, sebaiknya sering mencuci tangan sesudah memegang benda-benda kotor atau benda lainnya. Dan jangan memegang wajah menggunakan tangan jika belum dibersihkan. Yang ketujuh, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, agar virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh dan tidak mudah tertular pada orang lain. Yang kedelapan, makan makanan yang dimasak sempurna, serta pastikan makanannya matang dengan merata. Dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan penyakit. Yang kesembilan, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan agar bisa ditindaklanjuti dan diberikan obat. Yang ke-10, jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Sultra cerdas untuk negeri. Hai Sobat! Karantina, isolasi diri, dan physical distancing merupakan anjuran yang diberikan pemerintah demi memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Selama masa karantina atau isolasi diri berlangsung, ruang gerak memang menjadi lebih sempit. Meski begitu, bukan berarti kita jadi bermalas-malasan. Sebaliknya, walaupun berada di rumah, kita tetap perlu melakukan aktivitas fisik agar tubuh menjadi sehat dan kekebalan tubuh meningkat. Selain itu, agar tubuh selalu sehat di tengah wabah virus corona atau COVID-19 ini, kita juga perlu mengkonsumsi makanan kaya akan nutrisi. Berikut ini merupakan tips makanan bernutrisi selama karantina atau isolasi diri yang disarankan oleh WHO Eropa. 1. Buat rencana. Sejak wabah COVID-19, banyak kasus dengan berbelanja berlebihan atau disebut panic buying. 2. Bersikap strategis atas penggunaan bahan. Prioritaskan produk segar, gunakan bahan-bahan segar, dan bahan yang memiliki umur simpan lebih pendek terlebih dahulu. 3. Siapkan makanan buatan rumah. Jika di hari biasanya, banyak orang sering tidak punya waktu untuk menyiapkan atau masak sendiri, kini saat melakukan isolasi diri atau karantina di rumah, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan dan memasak makanan sendiri. 4. Manfaatkan pilihan pengiriman makanan. Meskipun makanan buatan sendiri harus diprioritaskan, namun tidak ada salahnya jika sekali-kali
ingin membeli masakan restoran. 5. Waspada ukuran porsi. Berada di rumah dalam waktu yang lama, terlebih tanpa melakukan aktivitas apapun, dapat menyebabkan kita jadi makan berlebihan. Hal ini bisa saja menyebabkan berat badan bertambah. 6. Ikuti praktik penanganan makanan yang aman. Saat menyiapkan makanan untuk diri sendiri dan orang lain, penting untuk mengikuti praktik kebersihan makanan yang baik untuk menghindari kontaminasi makanan dan penyakit bawaan makanan. Prinsip-prinsip utama kebersihan makanan yang baik meliputi 1. Jaga kebersihan tangan, dapur, dan peralatan memasak. 2. Pisahkan makanan mentah dan yang sudah dimasak, terutama daging mentah dan produk segar. 3. Masak makanan sampai tuntas. 4. Jaga makanan pada suhu yang aman, baik di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Nah, ini pemirsa kita sudah tiba di mana Pak? Ruang sterilisasi. Ini adalah ruang sterilisasi bagi peserta didik SMP negeri. Jadi kalau misalnya anak sekolahnya datang, terus mereka Ya, masuk. langsung masuk. Nah, Oh, ini ada di sini ada juga cuci tangan ya? Mereka cuci tangan dulu. Oke. Ya. Setelah cuci tangan di sana bagian Saya perempuan, sekalian ini laki-laki ya. Ya. ah ya. Ini laki-laki, di sini ada petunjuk cara Nah, cuci ini tangan ya. sekedar membuktikan kalau ternyata memang cuci tangannya berfungsi. Dan tetap kita ikuti protokol kesehatan, kita cuci tangan karena sekolah ini menerapkan aturan tersebut, jadi kita juga harus ikut, gitu Pak ya? Ya. Jadi guru-guru juga kalau datang semua. Semua, tidak boleh tidak. Semua warga yang masuk SMP 9 harus mengikuti protokol kesehatan. Oh, mantap. Oke, cuci tangan sudah. Ada yang kurang ini, tisunya. Oh, tisunya. Tisu ini nih ada. Kami tidak menggunakan tisu ya. Oh iya betul. Kami tidak Karena menggunakan sampah tisu. juga banyak. Ini laki-laki, di sini ada petunjuk cara cuci tangan ya. Sekedar membuktikan kalau ternyata memang cuci tangannya berfungsi. Dan tetap kita ikuti protokol kesehatan, kita cuci tangan karena sekolah ini menerapkan aturan tersebut, jadi kita juga harus ikut, gitu Pak ya? Ya. Jadi guru-guru juga kalau datang Guru-guru semua. semua, tidak boleh tidak. Semua warga yang masuk di SMP 9 harus mengikuti protokol kesehatan. Oh, mantap. Oke, cuci tangan sudah. Ada yang kurang ini, tisunya. Oh, tisunya. Tisu ini nih ada. Kami tidak menggunakan tisu ya. Oh iya betul. Kami tidak Karena menggunakan sampah tisu, juga kami banyak. juga sampah Betul, ya. oke. Ya, sudah ada. Oh sorry, ternyata ada lapnya. Ada. Lapnya memang sengaja warna hijau biar sama dengan pagar. Iya. Mengelabui lawan ini. Diidentikan kan. Ya. Jadi gantungnya Cukup, gimana Pak? cukup di sini aja. Ini aja? Nah, Oke, ya. siap. Masuk sini. Ini ruang sterilisasi. Oke. Ya, mereka masuk. Jadi di sini ada petugas kami dengan tiket supaya tidak berkumpul. Ya. Jadi kemungkinan dua orang berputar sambil jalan, sterilisasinya berputar, Oh begitu. berputar. Kalau Ini isinya apa Pak? Disinfektan? ini desinfektan Oh. yang sudah Iya. dilakukan ya, Mhm. ya, dan tidak berbahaya bagi kulit. Oke betul. Jadi ternyata kalau masuk sini ini ada kipas angin sudah disediakan, ada disinfektan, ada fan tornado. Nah ini itu bisa dilihat ada kabut yang isinya disinfektan. Jadi mereka keluar begini Pak ya? Ya, Putar. Berapa putaran Pak? cukup 2 putaran. 2 putaran ya? Karena kalau 3 putaran dia sudah harus dengan musik, karena harus dengan Satu kali putaran balik lagi ke kanan, nah, Oh, gitu, gitu. supaya Oh, seimbang putarannya. Sip, itu Ya. ada. Bagi siswa-siswi yang kelasnya di sana dia lewat sini, kalau bagian kanan juga dia lewat di samping kanan. Oke, itu dia. Ini adalah ruangannya, di setiap di depan kelas memiliki tempat cuci tangan lagi.
sudah ada. Oke. Ini ruangan kelasnya kami sudah desain sedemikian rupa. Tetap ada ini tangannya. Terus kemudian Ini contoh ruang kelasnya. oke. Jadi masing-masing ada desinfektannya, ya. Oh, Ada ruang kotak P3K. Ada desinfektan, ada kotak P3K, ada di sini ada sanitizer-nya. Iya. Oh, hand sanitizer. Oke, terus kemudian kelasnya sudah dibuat berjarak. Berjarak. Ya. Ini hanya 18 orang maksimal. 18 orang. Nah, jadi ini kan biasanya satu kelas itu isinya berapa orang? Isinya 36 orang maksimal. Ini Mbak, pakai sini. Iya. Satu kelas itu biasanya 36. Iya, maksimal 36 Ini orang. bagi dua? Bagi dua. Jadi kalau misalnya seperti ini, gimana proses pembagian waktunya? Iya, pembagian waktunya karena di SMP kami ini terdiri dari 33 kelas, tentu dikali 2 berarti menjadi 66 kelas. Kami tidak bisa melakukan tatap muka secara penuh mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Karena sekolah besar. Sini Pak, sini Pak. Ya, karena sekolah besar itu tentu ruangannya tidak cukup, sehingga pembelajaran terpadu. Iya. 3 hari di sekolah, 3 hari di rumah. Oh, jadi nanti begitu tahapnya? Begitu tahapnya. Jadi Kalau 3 hari sekolah di besar, sekolah, 3 hari di rumah. 3 hari di rumah. Ini kalian nih, misalnya sebutkan satu kelas itu 36 orang. 36 orang. Ini sekarang 18 posisinya 18 daya tampungnya. Berarti dibagi 2 shift. Dibagi 2 shift. Jadi Senin, jadi kelas 771 itu ada 2 kelas. Ini 3 hari gitu ya? Iya, 71A dan 71B. Nah, kapan mereka masuk? Senin, Selasa, Rabu yang masuk kelas 71A semua. Sampai dengan kelas 9, 11A. Iya. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu kelas 71B sampai kelas 9, 11B. Tadi libur. Nah, libur di Kamis, Jumat, Sabtu. Iya. Kemudian di 1A itu libur di Senin, Selasa, Rabu. Bukan libur, akan tapi belajar di rumah. Iya. Kenapa bukan gini Pak? Misalnya dibagi shift dalam satu hari, misalnya kelas 71A dari pagi sampai jam sekian misalnya, terus yang berikutnya dari siang sampai. Nah, itu yang kami hindari Pak, karena nanti terjadi pertemuan lagi di luar. Ada yang keluar, ada yang masuk, jadi pertemuan. Dan boleh jadi siswa kita yang tidak serius untuk belajar bisa saja dia berkumpul lagi di luar. Nah, makanya 1 hari tok saja, dan itu pun kalau pulang ya kami ada jeda. Kami akan sampaikan per kelas. Yang pulang dulu untuk ini kelas 71 sampai 71A sampai 72A. Nah, itu nanti 1 menit lagi menyusul lagi. Jadi tidak ada terjadi perkumpulan. Iya. Oh, luar biasa pengaturannya ya. Nah, selain pengaturan kelas ini, apa lagi Pak? Iya, tentu pengaturan proses belajar mengajar. Nah, bagaimana pembelajaran di dalam kelas dan bagaimana secara online-nya. Kami sudah desain sedemikian rupa sesuai dengan kurikulum COVID. Di SMP Negeri 9 Kendari, dan itu sudah dibuktikan dengan dokumennya dan sudah dilihat oleh pengawas kami. Jadi kalau belajar sistem online gimana Pak dia? Mengerjakan tugas atau gimana? Iya, tentu memberikan materi dan mengerjakan tugas. Ada tugas-tugas proyek, ada penugasan, ada tugas-tugas pengamatan di rumahnya misalnya, dan ada aplikasi pendidikan karakter. Jadi ada tugas proyek. Jadi anak sekolah disuruh kerja proyek. Bukan proyek seperti membangun kan? Oke. Iya. Nah Pak, kan gini, di sana kan juga ada tempat ibadah. Ada tempat ibadah. Nah, gimana kalau misalnya pada saat ini kan, belajar mengajarnya dari jam berapa? Dari jam 7:30 sampai 11:30. Jadi mereka tidak menggunakan mesin, kecuali mereka kalau ada yang mau salat duha silakan, dan kami juga di sana sudah memberi batasan-batasan protokol kesehatan. Oke. Nah, ini kebetulan sudah ada 2 siswa. Jadi mereka ini statusnya sekarang sudah alumni dari SMP Negeri 9 Kendari. Sudah tamat kan? Iya, Pak. Jadinya. Jadi ini mereka adalah lulusan terberuntung karena tidak ujian kan? Jadi mereka ini diloloskan secara otomatis karena memang mereka ini yang dibilang angkatan corona ya. Sini deh yang satu. Kenapa yang satu besar sekali? Tidak, alhamdulillah. Kamu yang astagfirullah kenapa kecil? Kurang makan ya? Iya. Iya. Kemarin kalian kan juga sempat merasakan kondisi COVID-19 di sekolah. Apa yang kalian rasakan waktu itu? Enggak, maksudnya kondisinya gimana kondisinya? Kan langsung libur? Iya, Pak. Langsung libur. Terus waktu dengar kalian otomatis lulus gimana? Oh, senang Pak. Coba deh.
Dia senang sekali. Sedih karena sudah belajar Mi Wah, ya. sekeras mungkin Wah. sudah les tapi ternyata enggak ujian. Wah, ini yang beginian ini cuma kumaha sih. Senang dan sedih karena sudah persiapannya sudah luar biasa. Itu memang kemudahan dari Allah yang diberikan buat kalian ya, luar biasa senang. Tapi kalian sempat tidak mendapatkan protokol kesehatan seperti yang ada sekarang di sekolahnya? Sempat dapat. Oh, mereka masih sempat dapat berapa waktu ya gitu Pak ya? Karena mereka tanggal 16 Maret itu sudah dirumahkan. Jadi sebelumnya itu mereka kita berikan sosialisasi bagaimana nanti pembelajaran di rumah, karena mereka masih mendapat 3 bulan pembelajaran di rumah. Kan kalian ini tidak ada ujian, tidak ada pengumuman, tidak ada pelulusan, tidak ada malam ramah tamah. Gimana kira-kira rasanya? Ayah, wah sedih padahal udah senyum. Sedih ya? Kalau ini siapa namanya? Amar. Ini? Reni ini? Yasmin. Hah? Yasmin. Ini Reni yang sekretaris di kantor? Oh bukan ya? Nah gimana rasanya? Sedih ya? Sedih. Karena setelah ini kalian mungkin ini adalah kesempatan ketemu dengan guru lagi. Terus dengan teman-temannya tidak pernah ketemu kan jadinya? VCJ. Hah? VC. Oh biasanya VC. Oh iya. Jadi sekarang mau urus ijazah? Belum, mau legalisir rapor. Oh mau legalisir rapor dulu. Jadi mereka ini urusan legalisir rapor, juga ada beberapa siswa pengembalian buku yang mereka pinjam di perpustakaan. Siapa yang habis ambil buku di sini? Semua pasti ambil kan? Oh semua pasti ambil. Oh iya. Jadi kembalikan. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih deh ya. Selamat berurusan ya. Oke. Saya mau lihat sekolahnya lagi. Angkatan corona. Ayo gimana Pak? Kita mau lihat kemana lagi nih Pak? Terus? Kemudian ini masih ada persiapan. Selain sudah ada yang terpakai, juga kesiapan nanti tambahan ya. Ini buat di mana ceritanya Pak? Nah, untuk sisa juga nanti pada saat nanti PTM. Apa PTM? Pembelajaran tatap muka. Oh, PTM pembelajaran tatap muka. Jadi ini alat semprotnya. Nah, sini. Sanitizer-nya sudah ini 5. Oh, ini hand sanitizer. Iya. Wow, jadi setiap stoknya habis. Ini adalah masker. Oke. Ya, nanti kita akan bagi ke peserta didik. Nah, Pak, gini. Iya. Oke, kalau face shield ini kan masih bisa di apa istilahnya mungkin dibersihkan ulang gitu ya, disemprot. Kalau masker gimana? Ini pasti persediaannya harus banyak. Ya, ini masker yang bisa dicuci. Ya. Oh, masker kain ini. Masker kain bisa dibuka. Oke. Oh, iya. Masker untuk siswa selain disiapkan oleh orang tuanya, ini hanya sekedar tambahan. Oke, kami berikan kepada siswa paling tidak 3 masker satu siswa. Oh, begitu. Iya, 3 masker 1 siswa kan. Nah, ini bisa dicuci ya, bisa dicuci. Oh, karena dia anak SMP jadi ininya kecil-kecil ya. Kecil. Agak beda ya. Kalau saya tidak cukup. Bagaimana dengan teman kita yang mukanya lebar itu? Pasti lebih tidak cukup. Jadi banyak ini. Banyak ya. Itu tahap pertama kami sudah beli 1000 kemarin, ini ada tambahan 2000 ya. Banyak ya. 2000 masker. Ya. Oke. Jadi apapun yang mereka kenakan, yang pasti itu adalah masker. Mau yang dari sekolah ataupun dari rumah itu harus masker. Harus masker. Paling tidak mereka membawa minimal 2 masker di sekolah. Kenapa minimal 2? Iya, karena masker ini ada batasannya kan, jangan sampai nanti kotor lagi. Diganti dengan. Oke, sip. Pak, ini ada semprotan. Nah, ini sudah setiap. Sini satu. Sini nggak apa-apa sini. Ya. Ini ada semprotan. Ini disemprot digunakan buat apa Pak? Di luar sekolah dan di dalam kelas. Oke, kan gini Pak. Apakah ini kemudian pihak sekolah melakukan penyemprotan kelas setiap PTM berakhir? Iya. Setiap PTM berakhir. Jadi setiap hari gitu ya? Setiap hari. Jadi memang sudah ada petugasnya. Oke. Jadi anak sekolah pulang semua kelas disemprot. Langsung disterilkan lagi. Oke. Besok lagi masuk, pulang disterilkan lagi. Oke. Terus ini baju kaos buat apa? Nah, ini bajunya untuk pada saat menyemprot. Jadi ini ya. Iya. Ini perlengkapan untuk menyemprot. Ya, gitu ya. Oke. Topi anunya juga ada di sini. Oh, ada ya. Oke. Wah. Terus ini? Nah, ini untuk persentase. Oh, betul. Saya pikir ini untuk buat corona bermain biar kita lihat karena ini
Corona kan tidak terlihat jadi agak susah. Nah Pak, apalagi kira-kira mau dikasih lihat ke pemirsa? Saya kira sudah cukup karena Cukup ya? dalam kelas sudah. Kalau gitu kita nongkrong sini boleh Pak? Ya, alat-alatnya sudah. Iya. Nah, kalau dari yang Pak KS perlihatkan kepada saya dan pemirsa, ini mungkin salah satu upaya dalam rangka PTM di kondisi new normal. Nah, kira-kira ada persiapan lain tidak yang dipersiapkan untuk antisipasi itu? Atau memang betul-betul sekolah ini sudah siap 100% gitu? Iya. Jadi artinya kami siap 100% manakala sudah ada petunjuk. Ya Pak, saya maaf boleh lepas ini ya? Boleh. Saya agak mencium aroma kurang sedap, gimana ya? Aroma mulut mungkin ya? Mungkin ya? Gimana Pak? Iya. Jadi kami tetap menunggu informasi dan menunggu Iya. perintah dari atasan kami. Iya. Dalam hal ini dari Dignas? Pendidikan Olahraga, Iya. tentunya juga dari pemerintah Kota Kendari. Oke. Kalau sudah ada rekomendasi dan siap, maka Iya. kami tidak secepat itu dan juga kami akan melakukan pertemuan dengan orang tua untuk kesiapannya orang Oke, tua dengan nah membuat itu. suatu Nah itu. kesepakatan, Nah, kesetujuan. gimana? Kalau ini kan belum ada pertemuan dengan orang tua. Gimana setelah ada informasi bahwa SMP Negeri 9 siap melakukan PTM dalam rangka new normal? Iya. Ada nggak komentar dari orang tua, Pak? Iya. Kemarin ada beberapa orang tua saya yang saya Informasikan? Iya. tentang kesiapan kami. Orang tua mengatakan bahwa memang anak kami sudah ingin mau ke sekolah. Iya. Namun saya belum berani karena ada aturan mengatakan bahwa di zona merah Iya. di kabupaten kota itu dilarang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Iya. Jadi saya katakan bahwa ya kita tunggu saja aturannya. Kalau misalnya pemerintah Kota Kendari sudah zona hijau, bahkan sudah ada rekomendasi dari Tinkofi atau dari pemerintah untuk mengenai sekolah, mau tidak mau anaknya bapak harus sekolah. Kami mengikuti aturan yang ada. Ada tidak tentangan dari orang tua, pihak orang tua? Iya, kalau tantangan selama ini belum ada ya. Namun hanya orang tua saya selalu memberi saran. Oke, ya. Contoh, misalnya saran apa yang pernah diberikan orang tua? Contohnya misalnya pada saat anak-anak pulang, ya, anak-anak itu jangan dibiarkan tinggal di luar. Iya. Makanya kami kerjasama dengan orang tua siswa. Nah, itu kan berarti ekstra lagi tuh Pak. Ya, ekstra. Sebutlah ketika anak sekolah pulang, orang tua diupayakan untuk menjemputnya. Ya. Tapi ketika terlambat, maka ini pihak sekolah lagi yang harus ekstra memberi pengawasan. Sekolah sudah menyiapkan itu. Ketika misalnya anak ini sudah lama tinggal di situ, maka sekolah teman-teman guru akan siap untuk mengantarnya. Jadi diantar pulang? Dia terpulang. Oh, oke. Teman guru sudah ada yang siap untuk mengantar. Saya pikir mungkin disediakan lagi satu ruangan yang digunakan untuk mereka menunggu. Repot lagi ya, karena ruangan tambahan ruangan lagi ya. Tambah ruangan lagi. Itu kayaknya lebih efektif ketika diantar pulang. Diantar, dan ini adalah penugasan kepada guru piket untuk melihat memantau di bagian luar. Oke. Jadi guru piketnya berganti setiap hari. Berganti, ya. Iya. Tapi yang kami yakin bahwa mudah orang tua siswa bisa untuk menjemputnya secepat mungkin sesuai dengan waktu pada saat mereka pulang. Pak, penegasan lagi Pak. Ada tidak misalnya orang tua bilang saya tidak mau tahu, terserah. Mau pemerintah bilang ini, sekolah bilang ini, pokoknya selama saya tidak yakin anak saya tidak boleh sekolah dulu. Saya belum ada ya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Itu, ya. Jadi orang tuanya masih kooperatif semua. Masih kooperatif. Berarti dan orang tuanya bisa juga masih ada juga orang tua yang tidak membiarkan anak untuk datang di sekolah, kan masih ada. Oh iya. Paling tidak masih ada. Iya. Nah, tapi itu kalau misalnya sudah arahan dari pemerintah mau tidak mau harus ke sekolah. Kami hanya menyiapkan bagaimana mereka bisa mematuhi aturan protokol kesehatan. Nah, Pak, apakah kemudian akan ada sanksi buat anak sekolah yang ketika proses tatap muka dilaksanakan, tapi anak sekolahnya ini akhirnya tidak masuk sekolah dengan banyak alasan lah, misalnya anaknya yang masih takut atau orang tuanya yang masih takut, adakah sanksi yang Tentu nanti? tidak ada sanksi. Tidak ada kami sanksi, tetap mengidentifikasi berapa siswa yang tidak mau ke sekolah, tetap kami berikan pembelajaran secara daring. Nah, Oh gitu ya. Tapi pilihannya harus tetap tatap muka. Ya. Harus tetap mereka lakukan tatap muka. Tapi kalaupun tidak, berarti mereka belajar secara daring. Iya, kalau misalnya Kota Kendari sudah zona hijau kan, mau tidak mau harus datang di sekolah. Kalau tidak datang di sekolah berarti dianggap alfa kan, tidak hadir. Ya, itu. Karena sudah zona hijau. Kecuali kalau misalnya masih zona merah, kemudian mereka tidak, kami tidak bisa paksa juga. Tetap kami memberikan pembelajaran secara daring. Pak, jadi ini kan sudah berapa lama libur sekolah? Belajar di rumah bukan libur. Sejak 16 Maret
Iya. Oh, libur ada karena setelah libur ulangan ya? Libur Iya. ada satu Sebelum libur itu kan ada pembelajaran secara online. Lebih 3 bulan ini sudah 3 bulan, bulan Juni sekarang masuk di Juli ya. Nah, jadi 3 bulan itu pembelajarannya, ada liburnya 1 minggu. Pak, ini SMP Negeri 9 kemudian akan melakukan proses belajar tatap muka. Apakah karena keinginan dari pihak sekolah atau memang ini permintaan dari pemerintah kota? Bukan keinginan dari Sekolah? bukan Ya. juga. Hanya persiapan kami. Oh, bukan. Jadi ini bukan. Persiapan ketika new normal. Oke, Persiapan ya, ketika ya. new normal. Kebijakan sekolah. Nah, kebijakan sekolah dan juga persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pihak Dikmudora. Iya. Ya, ketika new normal kita Iya. harus persiapkan. Nah, Ya. ada tidak aturan dari Dikmudora, Pak, tentang sekolah yang akan melaksanakan proses belajar tatap muka? Itu harus ada syarat-syaratnya gitu. Ya, saya kira ada yang dibuat ya. Oke. Kami sudah dikirimkan. Kami juga membuat SOP. Oke. Standar Prosedur. di sekolah kami. Iya, iya. Bagaimana prosesnya sudah ada juga dan sudah lengkap ya. Sudah ada di Oh, ini dokumen apa, Pak? Ya, dokumen. Sorry, Pak. Sekolah masa darurat. Wih, lengkap. Ya, lengkap itu. Dokumen Ada SOP. gimana, Pak? SOP-nya, tata tertibnya. Oh gitu. Oh, ini yang jadi dokumen kelayakan persiapan pembelajaran tatap muka PTM masa darurat COVID-19 SMP Negeri 9 Kendari tahun pelajaran 2020-2021. Sekolah masa darurat COVID. Oh, jadi ini panduan ceritanya. Sudah di sini SOP standarnya panduan. Oke. Mahasiswa bagaimana proses pembelajarannya Ah, ini yang dikeluarkan oleh Dikmudora. oleh SMP 9. Oh, SMP 9. 9 Kendari. Diperiksa oleh Dan sudah diperiksa. Oleh Dikmudora. Iya. Oh, gitu. Wah. Terus kemudian Dikmudora ngomongnya gimana, Pak? SMP 9 layak? Layak. Oke, iya. Tapi maaf ini, Pak. Ini sekarang kita bicara sebagai orang tua. Apakah memang tidak ada ketakutan gitu? Ya, sebenarnya gini. Di situ menjadi permasalahannya. Ya. Kan? Kami juga tidak berani, Ya. tidak berani. Dilema lah gitu ya. Iya, dilema. Kami tidak berani. Ya, ya. Kalau tidak ada perintah dari atasan kami, ya, kami tidak berani. Oke, ya. Karena ini memang bukan dalam rangka cari-cari penyakit ini. Betul. Tapi dalam rangka bagaimana, karena memang beda. Ketika, kalau menurut saya, feel-nya agak beda ketika belajar secara online dengan belajar secara tatap muka. Tatap muka. Iya. Halo Sobat Sultra Cerdas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Dan kini, kasus pandemi COVID-19 sudah menjadi bencana dunia karena merabak di hampir seluruh penjuru bumi atau negara. Hingga saat ini, belum ditemukan obat paten untuk menyembuhkan penyakit akibat coronavirus ini. Namun kita bisa mencegah dengan menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mencegah lebih baik dibanding harus mengobati. Sultra Cerdas untuk negeri. Halo teman-teman, mungkin sebagian dari kita belum memahami apa itu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat atau belum terkena penyakit menular tersebut. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui vaksinasi serta pola hidup yang bersih dan sehat. Coronavirus disease atau disingkat COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit menular. Tetap hidup sehat dan selalu mencegah. Sultra Cerdas untuk bangsa. Bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19?
Berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Kenali gejala COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Yang kedua, jangan selalu menyentuh bagian wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, sering pakai masker, apalagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan. Yang kelima, jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain. Yang keenam, isolasi mandiri bagi Anda yang merasa tidak sehat. Yang ketujuh, jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah. Sultra cerdas untuk negeri. Halo sahabat Sultra Cerdas, sebentar lagi tahun ajaran baru akan dimulai nih. Nah, bagi kalian yang akan mendaftar menjadi siswa baru, sudah tahu kan? Sekarang, sistem pendaftaran siswa baru dilakukan secara online loh, atau dikenal dengan PPDB online. Jadi, kalian bisa tetap stay at home di masa pandemi COVID-19 ini. Sistem PPDB online diberlakukan tentu karena memiliki manfaat yang besar loh bagi dunia pendidikan kita. Mau tahu seperti apa manfaatnya? Yuk kita simak bersama. Ada beberapa manfaat dari PPDB online bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga bagi sekolah. Yang pertama, efisiensi pembiayaan dan mengurangi resiko terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, meningkatkan reputasi sekolah itu sendiri jika melaksanakan PPDB secara online. Yang ketiga, memberikan akses yang luas kepada masyarakat. Dan yang keempat, tersedianya sebuah basis data yang terintegrasi bagi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun bagi pihak sekolah dalam menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya, manfaat dari PPDB online bagi siswa dan orang tua siswa antara lain, pertama, mempermudah untuk melakukan pendaftaran siswa baru. Kedua, mempermudah akses informasi penerimaan siswa baru. Yang ketiga, menjadi lebih tertib dan mudah terpantau. Dan yang keempat, fasilitas dan pelayanan memuaskan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu tadi manfaat penerapan PPDB online ya, atau pendaftaran siswa baru secara online. Dengan PPDB online, sekaligus membantu pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Dengan tetap di rumah, sambil melakukan pendaftaran siswa baru secara online ya. Cerdas Sultra untuk bangsa. Hai Sobat!
Karantina, isolasi diri, dan physical distancing merupakan anjuran yang diberikan pemerintah demi memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Selama masa karantina atau isolasi diri berlangsung, ruang gerak memang menjadi lebih sempit. Meski begitu, bukan berarti kita jadi bermalas-malasan. Sebaliknya, walaupun berada di rumah, kita tetap perlu melakukan aktivitas fisik agar tubuh menjadi sehat dan kekebalan tubuh meningkat. Selain itu, agar tubuh selalu sehat di tengah wabah virus corona atau COVID-19 ini, kita juga perlu mengkonsumsi makanan kaya akan nutrisi. Berikut ini merupakan tips makanan bernutrisi selama karantina atau isolasi diri yang disarankan oleh WHO Eropa. 1. Buat rencana. Sejak wabah COVID-19, banyak kasus dengan berbelanja berlebihan atau disebut panic buying. 2. Bersikap strategis atas penggunaan bahan. Prioritaskan produk segar, gunakan bahan-bahan segar, dan bahan yang memiliki umur simpan lebih pendek terlebih dahulu. 3. Siapkan makanan buatan rumah. Jika di hari biasanya, banyak orang sering tidak punya waktu untuk menyiapkan atau masak sendiri, kini saat melakukan isolasi diri atau karantina di rumah, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan dan memasak makanan sendiri. 4. Manfaatkan pilihan pengiriman makanan. Meskipun makanan buatan sendiri harus diprioritaskan, namun tidak ada salahnya jika sekali-kali ingin membeli masakan restoran. 5. Waspada ukuran porsi. Berada di rumah dalam waktu yang lama, terlebih tanpa melakukan aktivitas apapun, dapat menyebabkan kita jadi makan berlebihan. Hal ini bisa saja menyebabkan berat badan bertambah. 6. Ikuti praktik penanganan makanan yang aman. Saat menyiapkan makanan untuk diri sendiri dan orang lain, penting untuk mengikuti praktik kebersihan makanan yang baik untuk menghindari kontaminasi makanan dan penyakit bawaan makanan. Prinsip-prinsip utama kebersihan makanan yang baik meliputi: 1. Jaga kebersihan tangan, dapur, dan peralatan memasak. 2. Pisahkan makanan mentah dan yang sudah dimasak, terutama daging mentah dan produk segar. 3. Masak makanan sampai tuntas. 4. Jaga makanan pada suhu yang aman, baik di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Oh, jadi ini ternyata dikirimkan juga ke orang tua. Ada salinan dikirim ke orang tua? Iya, betul. Nah, gitu ya. Jadi orang tua semakin yakin, oh ya, sekolah anak saya sudah... Kami rencana itu mau undang orang tua juga datang. Iya, untuk pertemuan ya, untuk disampaikan. Ada sosialisasi juga secara tatap muka? Nanti sosialisasinya itu ya paling 2 mingguan kan. Oke. Nah, ini kelas-kelasnya. Kelas ini. Wah, luar biasa. Terus ada, nah ini untuk mengatur pengukur suhu. Oh, jadi ini Iya, siswa disuruh dicatat. Jadi ternyata setelah dicek suhu, Iya. kemudian ditulis itu ya? Catat, iya. Oh, Semua nama-nama. tapi tidak repot tidak Pak? Misalnya cari kelas berapa? Ini? Enggak, sudah ini kelas sudah. Oh, jadi diatur? Disebutkan diatur, ya. Oh, diatur per kelas? Diatur. Ya. Jadi petugas kami juga bukan 1-2 orang. Oh, iya, iya, iya. Dan banyak memegang. Oh ya, satu yang Iya. tembak, satu yang lainnya mencatat. Catat, ya. Oh gitu ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Oke. Nah, kalau itu tadi kan versi saya Pak. Yang saya mau tanya, apa sih sebenarnya alasan terbesar dari pihak sekolah akan melaksanakan pembelajaran tatap muka? Yang pertama, sarana yang ada di sekolah selama 3 bulan, 4 bulan kalau tidak digunakan akan menjadi rusak. Seperti komputer, laptop. Iya, ya. Kemudian ruang kelas itu akan berdebu, kotor gitu ya. kotor. Yang kedua juga anak-anak ini keinginannya sudah mau masuk sekolah. Iya, iya, betul. Karena itu bukan cuma anak SMP, anak kecil pun juga kapan ke sekolah. Sangat ya? jenuh di rumah. Betul. Sangat jenuh.
Iya, jadi itu salah satu alasannya. Apakah ada juga alasan kami rindu dengan anak murid kami? Termasuk itu? Iya, karena naluri guru itu naluri orang tua gitu. Oke, wah luar biasa lah pokoknya. Pak, mungkin ada yang mau disampaikan ke orang tua murid khususnya, sama orang-orang tua yang lainnya. Yang pertama bahwa SMP Negeri 9 Kendari ketika new normal, ketika sudah ada rekomendasi untuk bisa bertatap muka, kami menyarankan kepada orang tua siswa untuk bisa bekerja sama dengan anak kita. Mulai dari pengantaran sampai dengan penjemputan. Sekolah menyiapkan sarana prasarana selengkap mungkin sesuai dengan protokol kesehatan. Pembelajaran yang bisa dilakukan di SMP 9 Kendari ketika tatap muka itu tidak semuanya masuk mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi 3 hari belajar di sekolah, 3 hari belajar di rumah. Kami sudah membuat desain demikian rupa, baik dari dokumen-dokumen yang dibuat oleh guru, RPP-nya termasuk bagaimana prosesnya, SOP-nya itu sudah lengkap. Harapan kami kepada orang tua siswa, mudah kita sehat semua, bisa menjaga anak-anak kita untuk bisa mengikuti protokol kesehatan dan tetap kita bekerja sama antara orang tua siswa dengan SMP Negeri 9 Kendari. Buat orang tua secara umum? Buat orang tua secara umum, mari kita sama-sama berdoa kepada Yang Maha Kuasa, semua kita dalam keadaan sehat dan dihindari oleh penyakit COVID-19 ini. Dan jangan kemudian membiarkan ketakutan ini menghalangi anak-anak kita untuk belajar di sekolah. Itu dia. Yang pasti ketika sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan, kalau orang tua belum yakin silakan cek langsung gitu Pak. Cek langsung ke sekolah. Kalau misalnya memang dirasa belum, itu akan deh. Dan memang kalau ini terjadi, maka pertama kami akan mengundang orang tua siswa hadir di sekolah di kelasnya masing-masing. Karena ini kalau anak tinggal ikut, saya mau sekolah. Tapi kalau orang bilang jangan, pasti tidak gitu. Jadi ya semoga semuanya bisa berpikir secara terbuka. Ya, walaupun kita dalam kondisi masih dalam wabah COVID-19 dan ini kita berharap semoga ini cepat berakhir gitu Pak ya. Biar semua kegiatan berjalan normal yang terutama adalah proses belajar mengajar di sekolah. Oke, Pak Kais, kayaknya saya harus pamit nih Pak Kais. Terima kasih banyak. Dan saya juga terima kasih sama Pak Ino. Oh siap. Saya juga terima kasih banyak ini karena sudah diterima di sekolah, sudah diajak jalan-jalan, terus ditunjukkan semua. Jadi mudah nanti ketika ini terjadi, pembelajaran muka kami mengundang lagi untuk. Oke, siap. Saya tunggu. Jadi kita harus tunggu janji Pak Kais ya. Ini biar jadi bukti juga. Ini karena sekarang kita liputannya pada saat persiapan. Nanti kita akan lihat seperti apa penerapannya. Gitu. Tapi rencana kami ketika misalnya itu sudah ada rekomendasi untuk siap, maka kami melakukan simulasi dulu untuk 2 kelas untuk 1 hari simulasi. Tapi saya datangin nanti sekolah saja Pak? Boleh. Oke. Ya, kalau simulasi minimal tadi kita sudah lihat sedikit lah. Nanti kalau saat datang kalau saat kesini pada saat belajar mengajar. Makanya saya kalau gitu sama tim pamit dulu ya. Terima kasih. Kami mohon supaya pada saat pelaksanaan nanti bisa lagi hadir. Oh nggak apa-apa, salaman lah. Di depan ada cuci tangan, ada sanitizer. Ya. Iya kan, sebentar kalau keluar, yang penting setiap habis salaman, kalau tidak yakin, tahan aja dulu tangannya sampai dapat sanitizer atau cuci tangan baru gitu ya. Pemirsa, ini sekarang saya dan tim Sibro berada di daerah XMTQ. Kenapa dikatakan daerah XMTQ? Karena kawasan ini dulunya memang pernah dilaksanakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional. Kala itu gubernurnya adalah Ali Mazi. Nah, di sini dulu ini sudah banyak perubahan karena sudah dipagar segala macam. Jadi di sini dulu itu adalah tempatnya SSDC, Sultra Safety Driving Center. Jadi tempat latihan mengemudi di sini. Tempat anak-anak biasa kalau sore minggu itu ada yang latihan balap. Tapi setelah itu pada zaman Bapak Nur Alam menjadi gubernur, dijadikan SSDC. Nah pas kembali Ali Mazi ini dirubah jadi seperti taman begitu. Dipagar bro. Ini kayaknya belum tergunakan karena setelah pembangunan setelah renovasi
pakai pagar, pakai pos jaga. Di dalam yang huni masih rumput. Ini karena belum tergunakan, belum terpakai. Kita lihat ke sana karena saya mau kasih lihat ke pemirsa, khususnya mungkin buat pemirsa di luar Sulawesi Tenggara, tentang ada satu monumen kebanggaan juga di Kota Kendari ini, Tugu MTQ. Ya. Kalau tadi kita belakang, bisa masuk tidak? Oh bisa. Kalau tadi kita di belakang, ini kita sekarang bagian samping. Kita coba silakan masuk ke dalam. Nah, jadi ini kondisi terkini Tugu. Jadi ini sebenarnya monumen peringatan pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatul Quran tingkat nasional. Oke, pemirsa, ini sekarang kita di bagian depan. Tadi kan awalnya belakang, terus samping, terus depan. Sekarang ini yang saya maksud. Tugu Religi Sulawesi Tenggara. Jadi namanya sekarang sudah menjadi Tugu Religi Sulawesi Tenggara. Hanya betul ada renovasi, tapi yang memprihatinkan sendiri kayak seperti tidak terawat gitu kan. Tulisan sultranya T-nya saya udah tumbang. Kalau dari sini kelihatan sekali tubuhnya. Ini tugu dari sini coba. Tugu kebanggaan Sulawesi Tenggara. Tugu religi di Sulawesi Tenggara. Kalau dulu awalnya jadi Tugu XMTQ. Tugu MTQ. Oke. Pemirsa, ini akhir dari kebersamaan kita untuk episode kali ini. Saya cuma menyampaikan seperti ini, pemirsa. Kita masih di masa pandemi COVID-19, tapi dengan penetapan protokol yang berbeda. Ya, kita mulai masuk ke pola new normal. Jadi kita coba berperilaku seperti normal, tapi masih tetap dengan protokol kesehatan. Jadi seperti tadi yang kita sudah saksikan di sekolah itu ada penerapan protap kesehatan ya, untuk proses pembelajaran tatap muka atau PTM di SMP Negeri 9. Nah, saya cuma mau bilang begini, bahwa mungkin kita masih di masa ini, masa yang sulit ini, tapi kita harus tetap berpikir rasional. Jangan sampai ketakutan ini yang kemudian menjadi beban kita gitu. Kita sepanjang hidup kita takut. Betul, kita virus itu tidak terlihat dan kita tidak tahu virus itu ada di mana. Mungkin ada di dekat kita atau mungkin masih jauh dari kita, tapi kita harus tetap waspada. Nah, intinya adalah jangan takut berlebihan, apalagi sampai tidak rasional gitu. Dan jangan juga berani berlebihan atau sok berani begitu misalnya. Tetaplah masker tetap, cuci tangan tetap, sanitizer juga tetap kita gunakan ketika perlu. Terus kemudian disinfektan juga tetap untuk barang-barang yang sekiranya berasal dari luar gitu, atau habis ada orang lain di situ, itu perlu gitu. Kemudian makan makanan yang sehat, makan buah, istirahat yang cukup, vitamin itu penting semua. Jadi tetap pakai akal sehat Anda, jangan sampai ketakutan atau stres yang membuat Anda akhirnya sakit gitu ya. Oke, ini akhir dari kebersamaan kita untuk episode kali ini. Terima kasih untuk pemirsa semuanya. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Dan nanti pemirsa boleh menghubungi Tim Bro, nanti ada di Facebook Tim Bro. Anda bisa menyampaikan saran, kritikan, biar nanti itu jadi koreksi, evaluasi buat kami. Dan kalau misalnya ada
objek yang akan kami datangi, silakan menghubungi kami. Langsung saja komen di Facebook si Bro Nek TV yang supaya nanti kita lihat kalau misalnya oh ini memang perlu kita kunjungi, maka kita akan berkunjung sana. Oke? Terima kasih ya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.